Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan kita di awal hari yang baru ini. Mari kita awali renungan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, sabda Putramu adalah pelita bagi jalan hidup kami. Semoga sabdanya yang kami renungkan di awal hari yang baru ini menjadi pelita bagi kami dalam hidup kami bersama sesama kami yang ada di sekitar kami, mulai dari kehidupan kami di dalam keluarga sampai kepada pergaulan kami yang lebih luas di dalam lingkungan dan dalam masyarakat kami. Semoga sabdamu ini selalu kami ingat dan kami hayati di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, dan jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, dalam hidup kita bersama, baik dalam keluarga kita, suami istri, anak-anak, hidup bertetangga, hidup bersama orang-orang lain di tempat kerja kita, di mana saja kita berada, selalu saja ada kekurangan yang kita lakukan, baik yang dilakukan oleh sesama maupun kita sendiri yang melakukannya, dan kadang-kadang di luar jalur yang dikehendaki Allah. Disinilah Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita untuk saling memberikan teguran dan nasihat. Dan Tuhan Yesus memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana menegur sesama kita. Tahap pertama, tegurlah di bawah 4 mata. Berbicaralah dengan orang yang sudah melakukan hal yang kurang baik, yang menurut kita salah. Tegurlah di bawah 4 mata dengan penuh kasih sayang. Tunjukkanlah perhatian dan kasih kita kepadanya, dan nyatakan apa yang perlu diperbaikinya. Dan apabila teguran kita kadang-kadang tidak didengar dan tidak dihiraukan, bahkan juga mungkin kita dimusuhi karena teguran kita, jangan putus asa. Tuhan Yesus menasihati kita untuk mencari beberapa orang untuk memberikan kesaksian, dan kita nyatakan kepada dia
betapa orang mengasihi dia, betapa orang memberikan perhatian kepadanya untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya. Dan apabila sudah beberapa orang tidak menerima teguran yang disampaikan, sampaikan itu pada jemaat, seluruh umat, mendoakan dia, memberikan perhatian kepadanya dan cinta. Semoga dengan perhatian dan cinta dia boleh mengalami perubahan. Kadang-kadang ada orang yang tidak menghiraukan petunjuk dan nasihat. Ia tetap berjalan menuju kemauannya sendiri. Yang kadang-kadang ketika kita mengikuti kehendak sendiri di jalan yang salah, pada satu titik tertentu kita jatuh pada satu kesalahan yang diketahui oleh banyak orang dan memalukan. Dan pada saat itulah ada orang yang bertobat dan berbalik ke jalan yang benar. Tuhan Yesus juga mengingatkan kita untuk mendoakan orang-orang yang sudah berada di jalan yang salah. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Tuhan Yesus selalu hadir ketika kita berdoa. Doakanlah saudara-saudara kita yang sudah ditegur tetapi tidak mengikuti jalan kebenaran yang Tuhan tunjukkan. Dengan doa-doa kita bersama, Tuhan Yesus yang hadir akan menyampaikan doa-doa kita dan mengabulkan apa yang kita sampaikan kepadanya. Mari sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, ikutilah nasihat Tuhan Yesus ini di dalam hidup kita bersama. Kadang-kadang kita takut menegur karena takut dimusuhi orang yang kita tegur. Tetapi demi cinta kita kepadanya, perhatian kasih kita, dan untuk keselamatan dirinya, janganlah sekali-kali lalai untuk memberi teguran dengan penuh kasih kepada dia yang berada di jalan yang salah. Semoga dengan teguran-teguran kita, dengan doa-doa kita, suami, istri, tetangga yang berada di jalan yang salah, dengan teguran dan doa kita, kiranya mereka berada kembali di jalan yang benar. Dan kita sendiri, kalau kita sendiri yang berada di jalan yang salah, terbukalah untuk mendengarkan teguran sesama kita, karena teguran itu merupakan awal untuk perbaikan kita sebelum kita jatuh pada kesalahan yang lebih besar dan lebih memalukan. Tuhan Yesus selalu hadir bersama kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, pujian dan syukur bagimu atas sabda putramu di awal hari yang baru ini. Kami sungguh menyadari seringkali kami berada di jalan yang salah. Semoga kami terbuka untuk ditegur sesama kami dan juga berani untuk menegur sesama kami di bawah 4 mata, supaya sesama kami boleh mendapat kembali jalan yang benar sesuai dengan apa yang ditunjukkan putramu kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan semuanya ini kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekeluarga, anggota keluarga kita di mana saja berada, mereka yang sakit di rumah kita, diberkati, dilindungi, dan disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.